Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tasawuf dan ajaran-ajaran di dalam tasawuf itu. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau ada mengklaim dirinya sebagai tasawuf sementara ajarannya bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan tasawuf. Tasawuf itu adalah mutiaranya agama. Tasawuf memandang agama itu adalah cinta dan kerendah hatian, bukan kesombongan dan mementingkan diri sendiri. Subhanallah. Di dalam tasawuf itu sendiri bermakna. Coba kita perhatikan saudara. Tasawuf adalah takwa. Terus sah adalah sabar. Waw adalah warah. Fana. Fa adalah fana. Tasawuf. Nah, sedangkan banyak faham yang tidak memahami tentang tasawuf. Justru mereka menganggap bahwa tasawuf itu ajaran sesat. Nabi tidak pernah mengajarkan tasawuf. Bahkan Nabi tidak bertasawuf. Ini sudah salah memahami tasawuf. Saudara, kalau kita mengambil makna daripada tasawuf itu, pertama takwa. Kira-kira siapa yang paling bertakwa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Kira-kira siapa yang paling sabar? Nabi. Wow, artinya warah. Siapa yang paling warah? Nabi. Siapa yang memahami mati sebelum mati? Nabi. Kenapa dikatakan Nabi tidak bertasawuf? Karena kita tidak memahami makna tasawuf. Tasawuf mengajarkan kita dari titik kembali kepada titik. Tasawuf mengajarkan kita keluar dari diri menuju kepada diri. Tasawuf mengajarkan tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi dia. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf
mengajarkan kita menghilangkan ego, keangkuhan. Tapi untuk menuju tasawuf perlu waktu. Waktu apa? Kita harus membersihkan hati. Kita harus mensucikan hati dari segala berhala-berhala. Artinya kita harus membersihkan hati, lalu mengisi hati itu zikrullah sampai hati itu betul-betul penuh dengan zikrullah. Kita harus membersihkan hati, jangan ada di dalam hati selain Allah. Ini ajaran tasawuf. Karena hati inilah sumber segala kebaikan, hati juga sumber segala kejahatan. Itulah sebabnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dua sahabat mengambil daging yang paling bagus dan daging yang paling tidak bagus. Dua sahabat pergi mengambil daging. Dia datang masing-masing membawa hati. Maknanya apa? Maknanya apabila hati seorang hamba baik, maka baik segala amal perbuatannya. Tapi apabila hati seorang hamba itu rusak, maka rusak segala amal perbuatannya. Mungkin saudara pernah mendengar sejarah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merusak semua berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Apa artinya itu, saudara? Ka'bah adalah Baitullah. Hati juga adalah Baitullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan semua ada berhala di dalam Ka'bah itu, maknanya adalah kita harus mengosongkan hati, menghancurkan segala yang ada di dalam kecuali Allah. Kita harus mengosongkan sesuatu selain Allah yang ada di dalam hati. Ini ajaran tasawuf. Tapi sayang, banyak sekali orang yang tidak paham tentang tasawuf. Lalu dia menganggap tasawuf itu ajaran sesat. Kalau ada yang merasa dirinya bertasawuf, ajarannya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Islam, itu bukan tasawuf. Karena tasawuf itu mengajarkan kita cinta, mengajarkan kita kerendah hatian, bukan kesombongan, bukan mementingkan diri sendiri. Tasawuf mengajarkan kita tentang fana. Bagaimana kita memfanakan diri. Tasawuf mengajarkan kita ibarat titik alif. Titik ini kita pindah ke bawah menjadi kita baca i. Sekali lagi, tasawuf ibarat titik di atas alif dibaca a. Setelah titik pindah di bawah lagi dibaca i. Itu ajaran tasawuf. Tasawuf mengajarkan kita meninggalkan diri, menuju kepada diri yang sebenar-benarnya diri. Tasawuf mengajarkan kita menghancurkan berhala-berhala hati. Jangan ada di dalam hati selain Allah. Subhanallah. Saudara, masuklah di dalam
alam tasawuf agar saudara merasakan apa arti tasawuf. Tasawuf itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang tasawuf. Artinya tasawuf ini juga berasal daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan di situ, wahai Muhammad, bukan kamu yang membunuh tapi aku. Bukan kamu yang melempar tapi aku yang melempar. Ini diajarkan dalam tasawuf. Artinya kita ini tidak ada perbuatan selain perbuatannya Allah. Kita bisa berbuat sesuatu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini berbuat, sebenarnya Allah yang berbuat melalui kita. Allah yang mendengar melalui kita. Allah yang melihat melalui kita. Tasawuf yang mengajarkan kenyataan Allah yang ada pada diri kita yang paling nyata. Salah satunya pendengaran, penglihatan, pencium. Dan tasawuf mengajarkan kita menyaksikan Allah. Menyaksikan kenyataan Allah yang ada pada diri kita. Ketika kita mendengar, kita harus menyadari, sadar tentang Allah bahwa bukan aku yang mendengar, tapi Allah itu sendiri. Subhanallah. Sekali lagi, saya perjelas di sini saudara bahwa tasawuf itu adalah mutiaranya agama. Saripatinya agama. Orang yang mencap tasawuf tidak akan pernah gelisah. Karena di situ tidak ada lagi kata aku, tidak ada lagi kata dia, tidak ada lagi kata kamu. Demikian saudara, mari kita membersihkan hati, bersungguh-sungguh membersihkan hati melalui zikrullah. Yang paling gampang, yang paling cepat membersihkan hati itu zikir menahan nafas. Zikirnya Allah, Allah, Allah. Artinya kita tarik nafas naik sambil berzikir dalam hati Allah, 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 Allah. Sesuai kemampuan kita. Kemudian kita hembuskan napas hu atau huwa. Lalu tarik lagi Allah. Tahan napas, sambung dengan zikir Allah, Allah, Allah. Tapi jangan dipaksa, tapi sesuai kemampuan kita. Kenapa kita menahan napas? Karena ketika napas itu ditahan, dia akan menimbulkan api, panas. Jadi segala apa yang ada di dalam hati itu akan kepanasan. Coba perhatikan saudara, tahan napas, baru hembuskan, rasakan napas itu pasti akan panas. Sekali lagi saya perjelas, usahakan kalau selesai sholat atau disengaja tengah malam kita bangun berzikir, tahan napas, lalu berzikir Allah, 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 Allah. Kemudian kita hembuskan napas, dalam hati berkata hu atau huwa. Sekali lagi maknanya menahan napas karena supaya apa yang di dalam hati itu akan semua terbakar panas.
Semoga bisa dipahami, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.